Hai semua, kembali lagi di channel Batas Anime. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas ringkasan lengkap tentang hal apa saja yang terjadi pada One Piece chapter 1085. Kejutan demi kejutan terus saja diberikan oleh Oda kepada kita semua tentang misteri yang mulai terungkap satu demi satu. Dimulai dari keluarga Nefertari yang juga memiliki marga D. Kemudian sosok Im Sama yang ternyata merupakan salah satu pendiri pemerintah dunia, sama seperti Ratu Lily. Lalu akhirnya diperlihatkan sedikit siluet dari perubahan wujud Im Sama dan para Gorosei, yang kemungkinan merupakan kekuatan buah iblis, atau mungkin perwujudan dari ras kuno yang belum kita ketahui, seperti ras Lunarian. Simak semua penjelasannya sampai akhir, tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kalian untuk klik subscribe channel ini, karena itu gratis, dan kalian bisa mendapatkan notifikasi di video kami selanjutnya. Baiklah, tak usah ini suwe-suwe maning, mari kita bahas bareng-bareng. One Piece chapter 1085 berjudul Kematian Nefertari Cobra. Di halaman cover memperlihatkan sebuah permintaan pembaca tentang Franky yang memimpin beberapa bayi penyu dan membawa mereka ke dalam lautan. Next, chapter dimulai dengan melanjutkan panel terakhir dari chapter sebelumnya, di mana Im Sama telah menunjukkan wajahnya di depan Raja Cobra dan duduk di kursi takhta kosong di kastil Pangea. Di sini kemudian Im Sama berbicara dengan Raja Cobra. Dia berkata, "Aku punya dua hal untuk diberitahukan padamu, dan satu pertanyaan yang harus kutanyakan, Cobra." Raja Cobra terlihat begitu terkejut. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa apa yang dia lihat di depannya adalah suatu hal yang tidak mungkin. Imu berbicara sebagai orang ketiga, dia menyebut dirinya Imu. Kemudian Cobra berkata, "Imu, aku tahu nama itu. Ini mungkin sebuah kebetulan, tapi di antara 20 pendiri." Belum sempat menyelesaikan perkataannya, Im kembali memotong pembicaraannya. "Diamlah, kamu tidak akan mendapatkan jawaban apapun bahkan jika kamu bertanya, meskipun aku dapat memberitahumu beberapa hal. Pertama, dia adalah orang yang menjadi musuh-musuh kita di masa lalu. Meskipun kami tidak tahu arti dari nama mereka, para cendekiawan yang mencoba menemukan kebenaran tentang sejarah Void Century, para bajak laut yang mencoba menemukan batu Poneglyph, semua ini adalah salah Lily. Jika tidak melakukan kesalahan pada hari itu, Poneglyph tidak akan tersebar ke seluruh dunia. Namun ada satu skenario yang kucurigai, bahwa mungkin Poneglyph tidak disebarkan ke seluruh dunia karena kesalahan, tapi karena sebuah rencana yang disengaja." Saat Imu berbicara, para Gorosei mengeluarkan senjata dan mengarahkannya ke Raja Cobra. Cobra berpikir pada dirinya sendiri, dia tidak akan bisa pergi dari ruangan itu hidup-hidup. Imu kembali melanjutkan pembicaraannya. "Aku percaya jawabannya terletak pada surat yang ditinggalkan oleh Lily. Kau memanggilnya Ratu Lily dari keluarga Nefertari. Tapi siapa sebenarnya nama pengirim yang tertulis di surat itu?" Kemudian Cobra bertanya bagaimana dengan nasibnya selanjutnya. Kemudian salah satu dari 5 tetua Gorosei menjawab, nasibnya diputuskan saat dia melihat Im Sama. Kemudian Cobra mulai berbicara. Nama asli Ratu Lily adalah Nefertari D. Lily. Saat Im Sama mendengar nama D dari nama Lily, terlihat sebuah panah bayangan hitam muncul dan menusuk perut Cobra. Tapi sepertinya itu bukanlah serangan dari Im Sama. Kemudian dengan sigap, Sabo yang bersembunyi di balik pilar muncul dan menembakkan api ke arah Im Sama. Akhirnya Sabo telah menjadi sosok penting di balik terungkapnya sosok Im Sama. Namun dengan cepat Imu berubah menjadi seekor makhluk dengan mulut besar dan gigi tajam. Kita tidak bisa melihatnya dengan bentuk yang jelas karena hanya siluetnya saja yang diperlihatkan. Next, lalu Imu langsung menggigit dan menelan api Sabo. Imu turun dari kursi takhtanya. Sementara itu para Gorosei juga berubah menjadi makhluk besar dan terlihat saat mereka mengelilingi Sabo dan Raja Cobra. Lagi-lagi kita tidak bisa melihat mereka dengan jelas, hanya siluet mereka saja. Namun sepertinya itu adalah kemampuan buah iblis yang bisa jadi merupakan bentuk dari Mythical Zoan atau Ancient Zoan, jika melihat posisi mereka sebagai kasta tertinggi dari pemerintah dunia. Kekuatan mereka seharusnya berada di level top tier, sama seperti Luffy yang memiliki perwujudan dari dewa. Atau mungkin saja mereka merupakan ras kuno yang hampir sama seperti para Lunarian. Dari sini terlihat sedikit bentuk monster dari mereka semua. Salah satunya terlihat seperti burung, mirip dengan Morgans. Lalu yang lainnya ada yang terlihat seperti gajah atau babi hutan. Dan salah satunya juga terlihat mirip seperti ras Oni yang memiliki tanduk besar di kepalanya. Sepertinya salah satu dari mereka memiliki sejenis awan yang mengambang di lehernya, seperti Luffy atau Lucy dalam bentuk awakening buah iblis. Kita tidak begitu yakin 100% karena kita hanya melihat siluetnya saja. Lalu yang terakhir hanyalah siluet makhluk besar dan tidak bisa menggambarkan dengan jelas tentang bentuknya seperti apa. Di sini Sabo meraih Cobra dan mencoba membawanya keluar untuk melarikan diri dari ruangan singgasana. Namun Imu mencoba menangkap mereka. Kemudian Cobra berbicara dengan Sabo. Dia berkata,
tolong beritahu Vivi dan Luffy bahwa kita semua juga memiliki nama D. Kita beralih sedikit ke dalam flashback di masa kecil Sabo. Dia berkomentar bahwa S dan Luffy memiliki nama yang aneh karena memiliki nama D dalam potongan nama mereka. Kemudian S membalasnya, mungkin ini hanya sebuah lelucon dari S. S berkata, aku juga bisa memberikannya padamu Sabo. Aku akan memanggilmu Sadibo. Kembali ke masa sekarang, kita bisa melihat bahwa Sabo dan Cobra sama-sama tertusuk. Sejenak Cobra mulai membacakan surat wasiat dari Nefertari Lily. Namun isi surat yang dikatakan olehnya terdengar hanya sepotong saja. Cobra berkata, lindungi Poneglyph. Dan setelahnya kita tidak bisa mendengar bagaimana selanjutnya. Karena salah satu raungan dari Gorosei yang telah berubah wujud menjadi makhluk besar menutupi perkataan dari Cobra. Tapi kita bisa mendengar bagian terakhir dari isi surat dari Lily, yakni kibarkan bendera Fajar ke dunia. Kemudian dengan cepat, Cobra berdiri dan memblokir serangan Imu untuk membiarkan Sabo kabur. Sabo begitu terkejut akan aksinya yang sangat nekat, dan itu membuatnya meneriaki nama Cobra. Kemudian scene dipotong menjadi beberapa detik setelahnya, dan terlihat jelas seorang Nefertari di Cobra telah berbaring di lantai, dan dia telah dinyatakan mati. Di sisi lain, Wapol melihat semua yang terjadi di sana melalui sebuah lubang di dinding. Lalu Imu juga mengetahui kalau Raja Wapol telah memata-matai mereka. Wapol langsung pergi dengan kondisi yang sangat panik, dan dia mulai menggunakan kemampuan buah iblisnya untuk memakan dinding untuk dirinya melarikan diri. Dalam lirih dia berkata, seharusnya aku tidak melihat ini. Setelah itu, ruangan pertemuan referee menerima sebuah pesan yang mengatakan bahwa Raja Cobra dan Raja Wapol tidak akan bergabung ke dalam pertemuan lagi. Selanjutnya di ruangan lain kita bisa melihat Putri Vivi telah ditangkap oleh CP0. Di dalam ruangan itu ada Lucy, Jabra, Khalifa, dan yang lainnya, anggota CP0 yang kita lihat di panel terakhir. Jabra dan Khalifa mendapatkan panel perkenalan mereka sebagai anggota Cyberpool Aegis Zero. Jabran merangkum hal-hal lain yang terjadi di Merejoa sesegera mungkin. Lalu setelah insiden melawan Saint Carlos, Leo dan Sai mengumumkan bahwa mereka adalah bajak laut di bawah bendera armada besar Straw Hat Pirates. Di sisi lain, tampaknya Fujitora membiarkan para budak untuk melarikan diri dari istana, namun Ryokugyu meneriakinya. Kemudian secara tiba-tiba, Wapol masuk ke ruangan tempat di mana Vivi dan CP0 berada saat dia kabur dari ruangan singgasana. Hal itu langsung mengalihkan perhatian CP0. Kemudian Vivi memanfaatkan situasi tersebut dan menangkap Wapol untuk melarikan diri. Chapter berakhir dengan Putri Vivi dan Raja Wapol yang melarikan diri. Sementara itu, istri Wapol melihat mereka bersama. Dia kaget mungkin karena terlihat cemburu. Kemudian terdapat percakapan singkat antara Vivi dengan Wapol. Vivi berkata, kau mau kemana, Wapol? Lalu Wapol menjawab, aku akan lari ke ujung dunia, di mana tidak ada orang yang bisa menemukanku. Vivi kembali berkata, bahwa aku bersamamu. One Piece chapter 1085 berakhir di sini. Tidak ada libur minggu depan, yang artinya kita bisa menikmati keseruan di chapter 1086 tanpa harus menunggu 2 minggu lagi. Nah, itulah pembahasan kami tentang ringkasan lengkap pada One Piece chapter 1085. Untuk versi lebih jelasnya, kita tunggu saja dari chapternya rilis dalam versi bergambar, dan kami akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like dan share-nya untuk mensupport channel ini agar lebih berkembang lagi. Sampai jumpa dan ketemu maning nang video selanjutnya. Matur nuwun.